Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kami dari kelompok 4 berhasil menyusun materi kami mengenai pembuatan aplikasi penjualan online berbasis web Sukrana Store. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Jadi langsung saja saya di sini berperan sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Ada saya sendiri yaitu Habsaib dengan NIM D021958 dan Hamzah Ahmad dengan NIM D021939 dan terakhir ada Chris Bobolangi dengan NIM D02195111 atau 11. Oke, langsung saja pada presentasi kali ini saya atau kami dari kelompok 4 menyusun penjualan online berbasis web Sukrana Store. Pada materi pertama yaitu latar belakang, di sini saya yang akan membacakan. Pada bagian latar belakang itu, sejalan dengan lajunya perkembangan teknologi, banyak perusahaan-perusahaan dalam industri kecil maupun besar merupakan salah satu dari sekian banyak pelaku dan penunjang kegiatan ekonomi di negeri ini yang dipicu untuk menggunakan teknologi sebagai senjata untuk tetap survive. Business to customer atau B2C merupakan suatu proses bisnis di mana penjual atau produsen berhadapan langsung dengan pembelinya. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka dan bebas dimanfaatkan oleh halayak umum dengan mudah mengakses melalui sebuah website yang disediakan oleh penjual. Nah, dalam hal ini organisasi atau perusahaan yang akan bersaing dengan pelaku bisnis yang lain di dunia maya mempromosikan produk dengan menggunakan website yang akan lebih banyak menguntungkan, juga mempermudah proses pengembangan dan dapat menghemat biaya. Sukrana Store merupakan salah satu toko kosmetik di Kota Majene yang menjual berbagai macam kosmetik dan aksesoris. Sistem pelayanan yang berjalan saat ini memiliki kendala yang terjadi baik di pihak toko maupun di pihak konsumen, terutama yang berada di luar Kota Majene. Nah, pihak toko selama ini belum memiliki media khusus untuk mempromosikan produk-produknya. Kurangnya informasi tentang produk kepada konsumen menjadi penghambat mendapatkan keuntungan maksimal dalam penjualan. Konsumen pun harus datang ke toko atau konsumen datang ke toko untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan ini. Nah, konsumen pun harus datang ke toko yang membutuhkan biaya dan waktu yang cukup lama atau menyita waktu. Berdasarkan permasalahan pada toko Sukrana Store ini, maka perlu diterapkan sebuah aplikasi sistem penjualan online berbasis web. Jadi yang menjadi latar belakang atau pokok permasalahan dari apa yang kami ambil di sini itu di mana pada toko Sukrana Store ini belum memiliki media untuk mempromosikan lebih luas lagi atau cangkupan lebih luas dalam mempromosikan usahanya, bentuk usahanya. Lanjut pada bagian kedua, di sini ada user system. Di sini bisa kita lihat pada layar ada user systemnya, ada dimulai dari start, di mana pada start ini ada 4 jenis atau ada 4 tampilan. Di sini ada tampilan home, ada produk, login, dan registrasi. Nah, di pilihan satu di sini kita bisa lihat ada tampilan home. Di sini mencakup apa saja atau tampilan awal dari user systemnya. Yang kedua atau pilihan keduanya ada produk. Di sini menampilkan semua produk yang disediakan oleh Sukrana Store. Nah, pilihan ketiganya ada login. Di sini menu loginnya itu akan kita lihat nanti atau bisa dijelaskan nanti oleh teman saya. Nah, yang keempat atau pilihan terakhir ada registrasi, di mana registrasi ini merupakan pilihan terakhir atau pilihan yang menentukan konsumen membayar pada pihak tokonya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut pada materi ketiga, yaitu oleh teman saya Hamzah Ahmad. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Ahmad, NIM D0219
329. Jadi baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Hafsah. Jadi saya akan membahas tentang flowchart untuk masing-masing user. Yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu flowchart admin. Nah, di sini flowchart admin adalah apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh admin. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa di flowchart yang saya gambarkan inilah adminlah yang menguasai semua sistem, atau admin yang mengetahui sistem. Jadi langkah pertama yang dilakukan admin itu ada menu, ada langkah pertama itu start. Kemudian ketika dia sudah start atau masuk ke blognya, dia akan masuk ke halaman login admin. Jadi akan ada tampilan untuk admin login. Setelah itu admin diminta untuk memasukkan username dan password. Nah, setelah admin memasukkan username dan password, maka secara otomatis ketika username dan password yang dimasukkan oleh admin itu sudah benar, maka otomatis admin sudah bisa login. Nah, setelah login itu akan ada halaman admin. Di halaman admin ini dia bisa langsung ke logout. Nah, di halaman admin juga bisa menginput data atau teks. Jadi admin yang buat desain menunya atau desain home-nya seperti apa isinya dalam nanti, apa-apa saja yang akan ditambahkan, seperti apa konsep desain pada webnya nanti, seperti itu. Kemudian logout atau keluar. Itu fungsi utama dari admin gambaran sistem yang akan kami buat nantinya, insya Allah. Kemudian masuk ke flowchart member dan flowchart non-member. Jadi di sini ada pembeda antara flowchart member dan flowchart non-member, di mana dibedakan pelanggan tetap dengan pelanggan yang tidak menetap. Jadi flowchart member seperti ini, dia akan pertama dia start, kemudian dia masuk ke halaman login member. Jadi dia semacam membernya ya, maksudnya dia yang tangan kedua dari admin tersebut. Dia yang memasarkan atau mencari karyawan sebagai non-member atau sebagai pembeli. Kemudian dia menginput username dan password. Dia hampir sama dengan kerjanya admin. Kemudian login. Kemudian kita login mencari produk yang digunakan, misalnya produk apa yang akan dipasarkan nantinya. Kemudian memilih barang. Ketika barang yang dipilih tidak sesuai, maka akan ada keterangan bahwa barang tersebut apakah sudah habis atau sudah tidak ada lagi, seperti itu. Kemudian ketika barang yang dipilih itu betul, maksudnya sudah sesuai dengan keinginan konsumen, maka dia akan melakukan transaksi. Kemudian keluar. Kemudian untuk flowchart non-member di sini dia langsung start, kemudian dia bisa langsung melihat menu toko utama online. Dia jadi non-member ini tanpa login ya. Misalkan dia ingin melihat secara langsung, dia tidak harus mesti login menggunakan username dan password. Mungkin dia bisa melihat melalui link yang disebarkan oleh website tersebut. Kemudian dia masuk ke, setelah start, dia langsung masuk ke toko utama, toko online. Kemudian dia dapat melihat produk yang diinginkan, mencari-cari produk apa yang ingin dicari, produk apa yang mau dibeli. Kemudian dia ada keterangan beli atau tidak. Jadi ketika dia sudah dapat menu sekian, harganya tidak sekian, tidak sesuai dengan
harga yang ditetapkan di pasaran mungkin terlalu mahal, maka dia tidak akan beli. Atau mungkin ketika dia lihat oh barangnya cocok untuk saya, maka dia akan membeli. Ketika dia sudah mengelik kata beli, mau tidak mau dia harus registrasi. Registrasinya nanti apakah bisa melalui transfer atau bisa langsung ke tokonya, kemudian keluar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insyaallah akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Saudara Chris Bobolangi. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Chris Bobolangi dengan NIM D02191511. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Hamzah Ahmad, yaitu pada bagian mock up system. Untuk login shop, tampilan halaman untuk admin, halaman login untuk admin, yaitu memasukkan username dan password, kemudian login. Kemudian tampilan halaman dashboard admin, yaitu yang pertama dashboard, kemudian kategorinya, kemudian user, kemudian ada daftar barang, kemudian ordernya, kemudian pembelinya, logonya, dan seterusnya. Ya. Kemudian untuk tampilan registrasi non member sebagai berikut, yaitu registrasi ada pada bagian home, yaitu registrasi, memasukkan nama depan, kemudian nama belakang, alamat, kemudian kodenya, kemudian kode pos, kemudian masukkan email, nomor handphone, kemudian passwordnya, kemudian submit, maka akan tersimpan. Kemudian untuk tampilan halaman login member, itu dikatakan bahwa apakah sudah punya akun. Untuk ketika membernya masuk, maka tampilan pertamanya apakah sudah punya akun, kemudian kalau sudah maka akan diperintahkan untuk memasukkan alamat email dan password, kemudian login. Jika belum, maka membuat akun baru, maka harus membuat akun. Kemudian pada tampilan utama sebelum login member itu seperti berikut, ada ada kuas wajah, kemudian minuman, dan lain-lain. Tampilan menu utama setelah login member pun begitu. Kemudian untuk tampilan menu checkout, yaitu ada checkout barang, gambarnya, kemudian produk, harga satuan, kemudian totalnya, kemudian aksinya, kemudian cash shopping. Untuk tampilan menu dashboard membernya, di sini ada tanggal, kemudian total pembayarannya berapa, kemudian status pengirimannya, gitu. Kemudian untuk tampilan menu form invoice, begitu juga ada tanggal, kemudian total pembayaran, kemudian total pengiriman. Kemudian untuk tampilan detail produknya, di atas sudah ada gambar, misalnya botol minuman.
Nah, karena di sini kuas wajah ya, kuas wajah, maka ketika kita mengklik kuas wajah maka muncul detail produk, nama produk, kemudian kode produknya, kemudian keterangan dari produknya, kemudian ada harganya, kemudian ada juga total produknya, kemudian harganya. Nah, dari situ pelanggan dapat melihat ini barang bagus, murah. Nah, kemudian kemudian ditambahkan untuk dibeli. Nah, begitu. Nah, baik, sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.